Iya, apa kabar hari ini, Bu? Baik, puji Tuhan, luar biasa, Bu. Iya, syukur ya sama Tuhan ya, Bu. Kita bisa bertemu dengan sehat walafiat. Oh iya, Bu. Kelas yang mau kita observasi kelas berapa ya, Ibu ya? Ini kelas 10 Bu. Baik, Ibu. Nah, untuk pelajaran kita untuk hari ini apa ya, Bu ya? Jadi tujuan pembelajaran hari ini Bu, yang pertama siswa dapat mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian siswa yang kedua untuk mengenal jenis dari perangkat keras dan perangkat lunak. Iya, baik, Ibu. Nah, area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa, Ibu? Area pengembangan yang saya hari ini yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memang memiliki kemampuan yang berbeda. Iya, baik, Ibu. Strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai pengembangan tadi? Yang pertama Bu, saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian memberikan contoh yang nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem komputer. Kemudian yang ketiga, menyiapkan Google Form sesuai dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Oke, baik, Ibu. Nah, sekarang kita langsung observasi aja ya, Bu ya. Baik Bu. Terima kasih, Bu Krisda. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran kita ini akan mengikuti Berdiri. Ada lagi kita berdoa menurut gangguan kesusahan kita masing-masing. Berdoa dulu. Pada guru kita disalam. Jadi hari ini untuk kalau saya silakan menyebutkan apa yang menjadi sarapannya hari ini. Oke, setuju? Kita lihat kita dulu. Arneta Avenia Pendeta. Muhammad Rani Sawarsa. Vidya masih Korea. Kita akan melanjutkan materi kita yaitu bab 3 sistem komputer atau sistem komunikasi ya. Jadi yang pertama yang menjadi tujuan pembelajarannya mengidentifikasi komponen perangkat keras pada sistem komputasi, mengidentifikasi komponen perangkat lunak pada sistem komputasi, menjelaskan cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputasi. Dan yang keempat menggunakan sistem operasi. Sudah mempelajari bagaimana gerbang logika, bagaimana komputer akan bekerja dengan menggunakan gerbang logika. Yang dikenal komputer itu hanya angka 0 dan 1. Perangkat keras komputer. Berapa langkah-langkahnya? Yang berikutnya proses. Yang keempat yang berikut output. Oke. Nah, ketika komputer bekerja, masing-masing ada inputannya. Setelah ada inputan, maka akan diproses. Setelah diproses ada hasil yang kita sebut ya sebagai output. Komputer itu menggunakan perangkat-perangkat atau device atau alat media yang digunakan untuk menginput data, untuk memproses data, dan untuk menghasilkan data hasilnya outputnya. Ya. Yang pertama kita mau pelajari yaitu perangkat keras komputer. Kira-kira yang pernah melihat keyboard? Oke. Siapa yang pernah melihat mouse? Siapa yang pernah melihat monitor? Kalau saya bilang kiri, berarti yang kamu naikkan tangan kanan. Kalau saya bilang kanan, berarti yang naikkan tangan kiri. Kalau saya bilang duduk, berarti kamu berdiri. Kalau saya bilang berdiri, berarti bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Duduk. Kiri. Berdiri. Kanan. Konsentrasi ya. Kalau kanan berarti kiri. Oke. Kanan. Kanan.
kelompok. Silakan dalam satu kelompok dari 5 orang. Sebelum kita mulai diskusi kita, coba kita lakukan dulu mindfulness ya. Ini mau mengajak kalian semua agar konsentrasi dalam berdiskusinya. Nah, coba yang rapi, tegak, relax sedikit ya. Tangannya di atas pahanya. Ya. Tangan di atas pahanya. Duduknya relax ya, relax. Ya. Berikutnya tutup matanya. Tutup matanya. Sudah tutup matanya. Ini kita dengan. Coba sekarang rasakan tarikan nafasmu. Tarik nafasnya yang dalam, rasakan tarikan nafasmu. Perlahan, rasakan udara yang kamu lepaskan itu. Relax. Dan tutup matanya. Tutup matanya keluar ya. Tenang. Abaikan sekelilingmu. Jangan dengarkan apapun juga. Tenangkan pikiranmu. Tarik nafasmu pelan, dalam, pelan. Lepaskan perlahan, rasakan udara yang melepaskan. Buka matanya. Oke, dari tangan kita semua. Dan nanti mengerjakan diskusi kita hari ini. Oke, saya beri waktu pada kelompok Windows untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Perkenalkan nama dari kelompok Windows. Nama saya Martin Ramadhan. Nama saya Patahan. Nama saya Reki Suara. Di sini kami akan memaparkan apa itu perangkat keras. Perangkat keras adalah semua jenis perangkat atau perangkat pada komputer yang dapat dilihat secara fisik oleh keyboard, misalnya mouse, keyboard, atau monitor. Hasil dari perangkat kami, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok besar. Saya ingin bertanya, apakah speaker termasuk ke dalam kelompok perangkat keras? Speaker termasuk dalam perangkat keras yang dapat dilihat oleh keyboard. Terima kasih buat kelompok Windows. Kita beri Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Aneta Bipani Panjaitan. Kami dari kelompok Excel. Kami akan memaparkan materi kami tentang perangkat lunak. Perkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Zira. Baiklah, saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer. Dokumentasinya dan berbagi informasi dibaca dan ditulis oleh komputer. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, berbagai aplikasi, firmware, freeware, adware, malware, freeware, dan shareware. Baiklah, sekian dari pemaparan kami. Adakah teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Windows yang bertanya, ChatGPT ini perangkat lunak atau perangkat keras? Ya, ChatGPT termasuk perangkat lunak dan salah satu dari aplikasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan diskusi dari hasil diskusi dari teman-teman kalian. Nah, hari ini kita sudah mulai materi yang pertama yang mengenai perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat yang bisa dilihat secara fisik dari bentuknya dan dari perangkat kita masing-masing. Kalau dia perangkat lunak adalah perangkat yang berupa aplikasi, berupa sistem informasi, bahasa pemrograman yang dapat kamu gunakan ketika komputer tersebut bekerja untuk melakukan tugasnya, baik pemrograman data, input data, dan output untuk hasil dari kerja kita. Jadi untuk selanjutnya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Silakan anak-anak melihatnya di grup kita untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya bagikan di handphone masing-masing. Silakan dijawab. Selesai ya? Dari hasil yang saya lihat, dari soal yang sudah saya lihat, dan jawaban yang paling tinggi itu nilai dari Stefani. Kasih tepuk tangan. Itu hasil pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu untuk perangkat firmware. Jadi, yang ada kita hari ini. Sebelum kita pilih pembelajaran hari ini, kembali kita akan tutup dengan doa. Silakan. Jadi, kita berdoa, mudah-mudahan kita
memberikan bantuan. Selamat siang Bu Krista. Selamat siang Bu Meli. Iya. Bagaimana Bu perasaannya? Biasa sudah mulai Baik Ibu, saya koleksi Ibu. terima kasih Bu ya. Jadi dalam beberapa hari ini saya mulai melakukan refleksi bahwa aktivitas siswa sudah cenderung sangat meningkat. Memang ada beberapa yang belum ada yang percaya diri pada saat kita pada saat melakukan partisipasi. Baik Ibu. Nah, Ibu sudah melakukan pembelajaran ya Bu, dan saya juga sudah observasi. Kira-kira nih Bu, apa ya yang menjadi tindak lanjut Ibu ke depan? Terima kasih. Jadi rencana saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi dan pastinya akan melakukan sesuatu yang lebih utama lagi, yang lebih baik lagi. Nanti meningkatkan sosial budaya dan merancang pembelajaran yang menarik lagi. Iya, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu cita-citakan atau ingin capai dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Sehat terus Ibu Krista. Terima kasih. Sampai jumpa.